badai gelombang Tuhan, tapi kami percaya kalau Yesus yang menjadi satu-satunya harapan hidup kami, satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ajar setiap kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang hidup kami oleh makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu urapan-Mu Tuhan, yang boleh membentuk setiap kehidupan kami menjadi gereja-Mu yang boleh siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Engkau hadir saat kami memuji menyembah Engkau dan kami menerima berkat-berkat firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Urapi setiap kami mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami mendapat berkat yang besar dari firman-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan roh ini tidak percaya mengantuk, kami usir keluar dari tempat ini. Keluar setiap ruangan hati kami. Biar Roh Kudus yang berkarya dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, dengan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom di nama Tuhan. Di nama Tuhan, Bapak terkasih, kita hari-hari ini memperingati hari kemerdekaan negara kita. Ya, yang keberapa saudara? 81 ya, kemarin kita tepatnya memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Oleh sebab itu sore malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang sikap hidup sebagai orang merdeka. Saudara, ya, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin saudara. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana sikap hidup kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan yang sudah menjadi orang yang merdeka. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Memang bangsa Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun. 81 tahun ini sudah lansia, ya. Sudah cukup lama. Ya. Sebelumnya bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Setelah itu kemudian dijajah lagi oleh Jepang selama 3,5 tahun. Hingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh, ya, tak boleh sekolah. Bangsa yang miskin, mau dijajah mereka. Tapi setelah merdeka, bangsa Indonesia bisa membangun dalam segala bidang. Ya, waktu saya dapat kesempatan ke Jakarta, ya, waktu di lewat jalan protokol itu saya lihat, gedung-gedung itu tinggi-tinggi, ya. Wah, ini wong desa ini pergi ke kota besar, wah kagum rasanya, luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, ya, semua bisa membangun karena negara kita sudah merdeka, ya. Hingga banyak kemajuan dalam segala bidang, ya, saudara. Tapi kita bersyukur, kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya menerima kemerdekaan secara jasmani, tapi kita juga menerima kemerdekaan secara rohani. Karena Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk memerdekakan kita. Ada dua macam, merdeka dari jajahan dosa dan iblis. Yang kedua, merdeka dari hukum dosa dan maut. Saya bacakan dulu firman Tuhannya di dalam Yohanes 8:36, Roma 6:15, 8:2. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu, ya, anak itu huruf besar, yaitu Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roh, ya, roh ini huruf besar, yaitu Roh Tuhan yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Sebab
Sejak dari Adam dan Hawa, manusia pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita semua manusia keturunannya itu sudah diikat oleh dosa, dijajah oleh dosa. Bapak Saudara, kita lihat buktinya anak kecil itu. Siapa yang ngajari bohong? Siapa yang ngajari mencuri? Sudah pintar, sudah perlu diajari. Mulai kecil sudah pintar. Karena apa? Sudah dijajah oleh dosa, sudah jatuh dalam dosa. Dan bapaknya dosa siapa saudara? Iblis. Bapaknya dosa. Ini kita bersyukur karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus yang akan salib. Tetapi bukan itu saja, kita juga merdeka dari hukum dosa. Apa artinya hukum dosa? Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka dia dibawa hukum dosa. Jadi dalam pikiran, perkataan, perbuatannya itu hanya ingin berbuat dosa, berbuat jahat. Tidak usah diajari, sudah mulai kecil sudah. Seperti orang-orang dunia, kita lihat ya, dunia zaman sekarang yang makin lama makin ya, bertambah-tambah dosa, makin jahat. Istri yang harusnya dikasih ya, karena cekcok, karena ya, bertengkar dibunuh. Anak pun sudah karena dengar bisikan, katanya bisikan gaib, anaknya direndam di kolam sampai mati. Katanya ini nanti bisa bangkit lagi. Ternyata tidak bangkit, akhirnya dikubur. Orang tuanya ditangkap. Ini sudah kejahatan makin meningkat. Karena apa? Karena hukum dosa. Tapi kita bersyukur, kita sebagai orang percaya kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maut itu artinya kematian kekal. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia dalam dunia ini, manusia sudah jatuh dalam dosa. Mereka itu antri berjalan menuju kebinasaan kekal. Tapi kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus maut sudah dikalahkan lewat kematian Tuhan Yesus, dan Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya juga sudah merdeka dari kematian kekal. Amin, saudara. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini dan satu kali kelak akan meninggalkan dunia ini, kita sudah punya jaminan hidup kekal dalam kerajaan surga. Asal kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus, kita punya jaminan keselamatan kekal, tidak dikuasai lagi oleh maut. Luar biasa. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan dalam kehidupan kita. Kita sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu belajar sore malam hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang merdeka. Tentunya berbeda dengan orang-orang dunia, mereka yang belum merdeka secara rohani. Secara jasmani mereka sudah merdeka. Mereka hidup di negara Indonesia yang sudah merdeka, tidak ada penjajah lagi, bebas, hidup bebas. Tetapi mereka belum merdeka secara rohani. Rohnya masih diikat oleh dosa, oleh kuasa kegelapan. Kalau kita lihat bagaimana keadaan orang dunia, ya menghadapi persoalan sedikit sudah ya susah, stres, putus asa. Hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, apalagi menghadapi hari-hari akhir zaman ini sudah ya. Di Filipina terjadi gempa bumi, kemudian di Venezuela, kemudian di NTT gempa bumi, sampai di NTT itu ya, Kolombia juga di NTT itu sampai ratusan kali gempa buminya, 600 kali, bayangkan. Orang-orang dunia sudah bingung, sudah ketakutan.
Tetapi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita sudah merdeka dari ketakutan, merdeka dari kecemasan. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Amin, saudara. Ya, luar biasa. Lalu bagaimana sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Yang pertama, saudara, jangan mau dijajah lagi oleh dosa dan iblis. Ya, kalau hidup kita sudah merdeka, jangan mau dijajah lagi. Saudara, kita baca ayatnya firman Tuhan dulu dalam Galatia pasal 5 ayat pertama. Saya bacakan dengan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu artinya kuk perbudakan. Memang sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Tetapi setelah kita merdeka, jangan mau dijajah lagi oleh dosa, jangan mau diperbudak lagi oleh iblis. Kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Ya, kalau kita kembali lagi dijajah oleh dosa, diperbudak oleh iblis, artinya kita kembali kepada hidup yang lama, hidup sebagai orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berikan contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini sudah dijajah oleh Mesir itu selama 450 tahun. Luar biasa. Dijadikan budak, harus bekerja keras. Tetapi Tuhan mengasihi umatnya. Dia melewat Musa mengeluarkan bangsa Israel, memerdekakan bangsa Israel hingga keluar dari Mesir dan tiba di padang gurun. Bangsa Israel sudah merdeka, tubuhnya sudah merdeka, sudah keluar dari Mesir, tetapi hatinya belum merdeka. Hatinya masih ingin kembali ke Mesir. Waktu di padang gurun belum ada air, belum ada makanan. Mereka ngomel kepada Musa, mereka berontak kepada Tuhan. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Jadi hatinya masih terikat dengan perkara Mesir, perkara dunia, hidup yang lama. Demikian juga hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah memerdekakan kita, jangan sampai kita masih terikat lagi dengan hidup yang lama, terikat dengan perdukunan, terikat dengan jimat-jimat, dengan kuasa-kuasa kegelapan, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus kita buang semua. Jangan sampai kita masih terikat. Jangan. Mungkin dulu kita sering ya, berhubungan dengan dukun yang dalam kesulitan, cari orang pintar, cari suhu. Itu yang lama, sangat. Mungkin masih terikat dengan trauma masa lalu, kegagalan masa lalu. Jangan kita mau kena tipu daya iblis. Iblis bekerja pada akhir zaman ini. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu selalu berusaha menipu kita, mempengaruhi kita. Ya, lihat hidupmu dulu sebelum percaya Tuhan, sebelum ke gereja, enak kamu, ya bisa menipu sana sini, bisa banyak uangnya, ya, mungkin dengan cara yang tidak halal. Enak kamu bisa minum-minum, kamu bisa mabuk, kamu bisa senang-senang, ya. Kamu bisa boyang-boyang, enak kamu dulu. Itu budaya iblis, supaya kita kembali lagi kepada hidup yang lama, dijajah lagi oleh dosa, dijajah lagi oleh kuasa kegelapan. Akibatnya apa saudara? Sudah dijajah lagi, kebinasan kekal, rugi besar. Bapak saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan pun di Surabaya, pendeta yang terkenal, jemaatnya banyak, tiba-tiba jatuh dalam pencabulan. Anak dari jemaatnya itu sudah dicabut
dicabuli, akhirnya ditangkap masuk penjara. Hamba Tuhan, anak Tuhan juga. Bahaya tipu daya iblis. Dia selalu bekerja keras. Oleh sebab itu jangan kita kena tipu daya iblis. Jangan kita menoleh ke belakang, seperti istri Lot. Waktu disuruh Tuhan keluar dari Sodom Gomora, sudah diperingati jangan sampai menoleh ke belakang. Kenapa istri Lot sampai menoleh ke belakang? Dia masih sayang dengan hartanya, dengan rumahnya yang kena hukuman Tuhan. Akhirnya dia menoleh ke belakang, menjadi tiang garam. Bahaya. Memang kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan mungkin menghadapi tantangan persoalan, kita berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Itu karena apa? Tuhan masih memproses hidup kita. Tuhan masih membenahi hati kita, pikiran kita. Tuhan menguji iman kita. Kalau kita sudah diproses, sudah benar, sudah bertobat sungguh-sungguh, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Pasti ada jawaban Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Ya. Tapi kalau kita lewat jalan pintas ke dukun, ke langsung rasanya kok dapat jospel, dapat jawaban, dapat rezeki, langsung bisa jadi kaya, bisa jadi berhasil, bisa jadi sembuh. Tapi tipu daya iblis, sembuh penyakitnya, bisa berhasil, tapi jiwanya itu diikat oleh iblis. Nanti istrinya jadi tumbal, anaknya jadi tumbal. Iblis bekerja itu nggak mau gratisan, pasti harus ada yang membayarnya. Keluarga pasti akan jadi morat-marit, hancur. Bahaya. Jangan memberi kesempatan iblis bekerja. Ya. Itu yang pertama. Jangan mau dijajah lagi oleh iblis. Tuhan memberikan kuasa, otoritas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kalau ada kuasa pekerjaan setan yang mau mengganggu keluarga kita, pekerjaan kita cuma berdoa dalam nama Yesus, aku hancurkan pekerjaan iblis. Kuasa darah Yesus berkuasa. Lari iblisnya, takut. Jangan kita yang takut sama iblis yang takut lari duluan. Jangan takut sih. Waktu saya di Surabaya itu kan kontrak rumah, pindah rumah. Ya biasanya kalau mau pindah rumah kan harus mungkin selamatan, takut ada penunggunya. Ya kita cuma masuk, berdoa satu keluarga, kita usir kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada apa-apa. Ya, karena kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, luar biasa. Lalu yang kedua, saudara, sikap hidup kita sebagai orang berdosa, yaitu tidak memakai kemerdekaan, kesempatan untuk berbuat dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti terus kita kesempatan untuk berbuat dosa. Maksudnya kita menuruti keinginan diri kita sendiri, menuruti hak nafsu kita. Kalau mau benci ya benci, kalau mau marah ya marah, kalau mau menipu ya menipu. Percuma, sia-sia Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa maut supaya kita masuk dalam hukum roh kudus, roh Tuhan, dan hukum Kristus. Jadi kita merdeka itu bukan terus kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita seperti orang dunia. Oh, saya merdeka, bebas, bisa menuruti apa nafsu, bisa selingkuh, bisa minum minuman keras. Wah, bebas. Terus bukan. Tapi kita merdeka supaya kita bisa hidup untuk Kristus. Untuk Kristus. Hidup merdeka dalam kebenaran firman Tuhan.
bukan menuruti kehendak kita sendiri. Ya. Saya bacakan dulu ayat firman Tuhan, Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Kesempatan untuk hidup dalam dosa, hidup sia-sia, hidup tidak berguna dalam dunia ini. Baik, tidak berguna bagi keluarga, tidak berguna bagi saudara, tidak berguna bagi Tuhan, sia-sia. Percuma kalau Tuhan sudah memerdekakan kita. Tapi biarlah kita menggunakan kesempatan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan ini, supaya kita bisa hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berikan contoh, saudara, seperti ikan ini, saudara. Ya, ikan, ya, kalau kita lihat, ya, saya juga kalau lihat di mall-mall, di akuarium itu ikan bagus itu, saudara. Biasanya ikan laut itu, saudara. Ya, warnanya begitu bagus, saudara. Kita melihat ikan-ikan ini hidup bebas, merdeka di air, di dalam akuarium atau di dalam kolam itu, saudara. Kalau misalnya ikan ini loncat keluar, kira-kira bisa hidup apa enggak? Bisa merdeka apa enggak? Mati. Ini di kolam di gereja ini, saudara. Saya pelihara ikan nila. Itu ada yang nakal, saudara. Loncat. Lalu saya tinggal di Bondowoso, loncat sendiri, saya balik sini sudah mati, saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Kita hidup merdeka di dalam Tuhan Yesus. Kalau di luar Tuhan, kita akan mati, tidak bisa hidup. Seperti cara itu harus tinggal dalam pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5-7 dikatakan, tinggallah di dalam aku, dalam Tuhan, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, supaya kamu bisa tumbuh dan berbuah. Biar kita sadar, kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, memang sekarang kita menjadi orang yang bebas, punya hak bebas, bisa memilih mau taat kepada Tuhan, tidak taat bisa, mau setia tidak setia bisa, mau memilih dunia lagi bisa, bebas tidak bebas. Biar kita mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kita sudah merdeka, kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman. Jadi artinya kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Baru kita bisa bebas seperti ikan ini di akuarium berbebas. Apakah ikan di akuarium ini cari makan sendiri? Tidak perlu. Pemiliknya yang memberi makan. Ikan ini bisa terus makan, bisa terus dipelihara oleh pemiliknya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti memelihara hidup kita. Jangan sampai kita lompat keluar. Oh, gak enak ikut Tuhan, harus pikul salib, harus taat. Oh, gak boleh ini, gak boleh itu. Terus lompat, sudah gak usah ke gereja lagi, gak usah ke Tuhan Yesus lagi. Mati seperti ikan ini. Jangan lupa, di luar Tuhan Yesus ada iblis yang bekerja. Seperti tadi gambarnya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita keluar dari Tuhan, langsung ditapok oleh singa, oleh iblis. Kuasa iblis berbahaya. Jadi kita mau tekun, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Apapun menjadi persoalan kita, pergumulan kita, pasti ada jawaban dari Tuhan. Pasti
ada pertolongan dari Tuhan. Hidup kita itu pasti dipelihara oleh Tuhan seperti ikan-ikan dalam akuarium. Pasti dipelihara. Ya, akuarium ini saya mau makan seperti dalam firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kalau kita mau tetap hidup dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, saudara, sikap hidup orang yang merdeka dalam Kristus, yaitu saling mengasihi dan saling melayani. Ya, firman Tuhan tadi, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saling mengasihi dan saling melayani. Oh, nggak bisa lah pendeta, ya. Maksud saya itu, ya begini, cerewet, gini. Nggak bisa. Bisa. Kita bisa mengasihi. Karena apa? Kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Akhirnya apa? Sifat-sifat yang lama, suka benci, suka iri, suka marah, itu sudah berlalu. Hidup lama, dan Tuhan sudah memberikan hidup yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Apa sifat yang baru? Dari buah-buah Roh. Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri. Ini apa? Buah Roh, karakter Kristus, sifat yang baru dari Tuhan. Itu yang ditanamkan dalam hidup kita, harus kita tumbuhkan. Saya berikan ilustrasi seperti Raja Wali. Raja Wali itu kan bisa terbang tinggi, kuat menghadapi badai. Tapi waktu masih kecil, seperti ayam. Harus ditumbuhkan sifat-sifat seperti Raja Wali. Demikian juga sifat-sifat ilahi itu sudah ditanam dalam hidup kita, dalam roh kita. Harus ditumbuhkan, dilatih setiap hari menghadapi istri, menghadapi orang tua, menghadapi anak. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya menggelim, ya. Kadang-kadang ya, membuat jengkel. Itu latihan tiap hari, supaya sifat-sifat ilahi muncul, terus dilatih. Waktu kecil seperti ayam, tak bisa terbang, tapi setelah besar dia menjadi Raja Wali yang besar. Dia terbang tinggi. Ya, kalau ada badai dia, ya kalau burung lain sudah burung emprek atau burung lain lari, tapi Raja Wali ini senang ada badai. Dia mengepakkan sayapnya dengan didorong oleh badai itu, dia terbang makin tinggi. Ya. Luar biasa. Biar kita mau belajar saling mengasihi, saling melayani, mulai dari kita, kemudian saudara seiman, juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mau mengasihi. Kalau orang dunia, kalau kamu disakiti, ya balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat. Tapi kalau hukum kasih, kasihlah musuhmu. Kasihlah musuhmu. Musuh aja suruh mengasihi, apalagi keluarga sendiri, apalagi saudara sendiri. Kadang-kadang saudara sendiri mungkin karena berebut warisan sudah cekcok, sudah saling musuhan, saling berkelahi, ada yang saling membunuh, tidak ada kasih. Dan biarlah kita belajar. Kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, ya kita pakai kemerdekaan itu untuk saling kasih, saling melayani satu sama lain. Saudara, biar kita mau memeriksa diri kita, apakah kita sudah mengasihi keluarga
Lalu yang selanjutnya saudara katakan sikap hidup kita sebagai orang merdeka dalam Kristus, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Artinya hidup memuliakan Allah. 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Katakan dengan firman Tuhan, kamu dulu hamba dosa dan sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Artinya menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, penginjil, tapi semua kita, orang-orang yang percaya. Status kita itu sebagai hamba Tuhan. Kalau fungsinya berbeda-beda. Ada yang jadi pendeta, penginjil, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ibu rumah tangga. Tapi semuanya itu hambanya Tuhan. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, pendeta, bukan, saya bukan hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Hambanya siapa? Ya. Yang satunya itu yang jahat. Jadi hanya ada dua macam. Hamba Tuhan itu hamba iblis. Tetapi kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Tuhan itu, semua kita jadi hamba Tuhan. Artinya apa? Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, kalau terjemahan lain itu katakan imam-imam dan raja-raja. Ya, imam itu hamba Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas kita sebagai hamba Tuhan. Tugas kita sebagai hamba Tuhan. Tidak peduli dia seorang pendeta, dia seorang pengusaha, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang pekerja, semuanya harus hidup memuliakan, hidup menjadi saksi Tuhan. Dikatakan di sini, kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi di dalam tempat kerja kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menjadi saksi. Di sekolah, yang masih sekolah, bisa memuliakan Tuhan. Terus dimanapun, di marketplace, dimanapun kita berada, sebagai ibu rumah tangga, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Terus hidup kita harus memuliakan Tuhan. Ada ayat mengatakan, hidupmu sudah dibeli dengan harga yang lunas. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan roh. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tebus oleh darah Yesus, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita mau hidup sebagai hamba-hamba. Kita harus hidup memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi, sikap hidup kita sebagai orang yang merdeka, yang pertama yaitu jangan mau dijajah lagi oleh dosa iblis. Yang kedua, tidak memakai kesempatan untuk berbuat dosa atau hidup menurut keinginan kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Kita gunakan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Dan yang terakhir, hidup sebagai hamba, hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan dapat saya sampaikan dalam makan musik, biar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan atau kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Biar kita tidak hidup sia-sia dalam dunia yang sementara ini. Biar kita pakai sungguh-sungguh hidup merdeka yang diberikan oleh Tuhan.
berubah ke